Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Kami terus berdoa agar jemaat sekalian diberikan kesehatan dan terus dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur jika hari ini kita dapat diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama, walaupun tidak berkumpul di gereja, kita beribadah di rumah kita, tetapi kita sama-sama menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita mempersiapkan diri untuk bersekutu bersama hari ini. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita masih diberikan nafas kehidupan. Mari kita menyanyikan pujian kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan berikan bagi kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa bersekutu dengan Engkau hari ini. Di dalam situasi atau kondisi yang cukup mengkhawatirkan ini Tuhan, kami membutuhkan pertolongan dari-Mu. Kami membutuhkan kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Kami rindu Engkau menyapa kami melalui firman-Mu, dikuatkan melalui firman-Mu. Tuhan berkati waktu sebentar ini, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati, supaya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Berkati kami Tuhan, supaya persekutuan kami hari ini berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 56 ayat 1 sampai ayat 14. Mari kita membaca secara bersama-sama. Mazmur 56 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku.
Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Amin. Saudara, ketakutan adalah emosi dasar dan reaksi wajar terhadap sesuatu, seperti adanya ancaman, sakit, atau keadaan yang tidak menentu. Ancaman itu menjadi menakutkan karena kedatangannya tidak dapat diprediksi, sehingga kita tidak bisa siap-siap dulu, sulit diantisipasi. Ancaman itu menjadi ketakutan karena ancaman itu lebih besar daripada kekuatan kita. Kita begitu terbatas, kita begitu rapuh. Apalagi ketika kita menyadari bahwa ancaman itu mematikan, merugikan. Ketakutan itu semakin bertambah lagi ketika semangat kita menjadi patah. Kita sendirian, bahkan tidak ada pengharapan. Jemaat yang terkasih, dalam perikop yang kita baca hari ini, sangat jelas tertulis bahwa Daud sedang menghadapi ketakutan karena ancaman dari musuhnya. Kita tahu bahwa perikop ini ditulis ketika Daud sedang dikejar-kejar oleh orang Filistin dan akan membunuhnya. Saudara, ancaman-ancaman atau kesulitan yang dialami oleh Daud dituliskan di dalam ayat 2-3, ayat 6 dan 7. Di sana dikatakan bahwa orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang-orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Saudara, penderitaan atau kesulitan ini sangat dekat dengan nyawa Daud. Dia rasakan setiap hari. Saudara-saudara, kondisi ini pasti tidak menyenangkan. Bukankah setiap orang, bahkan orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mengalami ancaman, mengalami penderitaan, mengalami ancaman krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini? Apalagi dengan ancaman penyebaran virus corona yang tidak kelihatan, yang begitu menakutkan, menelan banyak korban. Kita sepanjang hari merasa takut, khawatir. Bahkan ancaman ini mempengaruhi sebagian besar daripada penghidupan kita. Kita tidak tahu seberapa banyak dari kita yang kesulitan dalam usaha kita karena situasi ini. Belum lagi ancaman berupa sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Relasi yang tak kunjung harmonis satu dengan yang lain. Kepahitan
yang sangat membebani kita, yang sulit sekali untuk kita lepaskan. Ketidakpastian akan apa yang terjadi di masa depan kita. Itu semua membuat kita takut, bukan? Tidak ada satu orang pun yang dapat lepas dari ancaman ketakutan. Saudara, tetapi menarik ketika Daud mengalami ketakutan itu. Daud tidak menyangkali rasa takutnya yang besar itu. Dia malah berkata, "Aku takut." Tetapi Daud memiliki kepercayaan yang besar kepada Allah. Dia punya kepercayaan yang lebih besar daripada ketakutannya itu. Di ayat 4-5, ayat 11 dan di 12, Daud berkata, "Waktu aku percaya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Saudara, Daud mengulang pernyataan ini 3 kali. Itu menandakan bahwa Daud menekankan akan hal ini. Menekankan bahwa ketika dia takut, dia benar-benar menyadari bahwa dia takut, tetapi dalam kondisi takut itu, ia percaya kepada Tuhan. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Itu kata-kata Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, keyakinan iman yang seperti inilah yang perlu kita miliki, yang perlu kita latih di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Waktu kita takut, mari kita percaya kepada Tuhan. Waktu kita mengalami banyak penderitaan pergumulan hidup ini, kita katakan, "Aku percaya kepada Tuhan." Kita tidak menyangkali apa yang kita sedang hadapi sekarang, tetapi kita juga tidak bisa menyangkali iman dan percaya kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Daud melawan ketakutannya ini dengan kepercayaan kepada Allah? Daud punya pemahaman ini. Pemahaman bahwa dengan percaya kepada Allah, ada jaminan akan keselamatan. Allah memberikan kepastian pengharapan bagi mereka yang sedang dalam berbagai-bagai pergumulan. Saudara, kepercayaan itu akan jaminan keselamatan itu dinyatakan oleh Daud ketika Daud berkata demikian di dalam ayat 8-10. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftar? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalan Daud kepada Allah akan jaminan penyertaan, akan jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya, itu membuatnya menghadapi ketakutannya dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Segala pergumulan yang Daud alami, dia yakin bahwa Tuhan tahu, dia yakin bahwa Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang memihak kepadanya. Saudara, demikianlah dengan kita. Sengsara kita saat ini, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Air mata kita, Tuhan taruh di dalam kirbat-Nya. Itu artinya Tuhan memperhatikan satu demi satu pergumulan kita. Tuhan daftarkan itu. Ketika Tuhan mendaftarkannya, itu menjadi satu yang berharga bagi Tuhan, dan Dia dengan detail mau memperhatikan segala pergumulan kita. Dan Daud meyakini bahwa ketika ia yakin, dia berseru kepada Tuhan, Allah di pihaknya. Itu juga yang perlu kita imani. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita memiliki keyakinan bahwa Allah ada di pihak kita, Allah bersama-sama dengan kita. Saudara, sungguh indah tulisan Raja Daud di dalam Mazmur 23:4. Di sana dikatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Saudara, sungguh kita bersyukur memiliki Allah yang kepadanya kita dapat menaruh percaya kita.
Sekalipun kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, lembah kesulitan hidup, lembah ketidakpastian, namun kita tidak takut, sebab Allah beserta kita. Ia yang mengerti setiap tetesan air mata kita, tetesan keringat kerja keras kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita, dia catat untuk menjadi perhatiannya. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan Daud itu bertambah ketika ia mengalami ancaman ketakutan. Karena apa? Karena dia mengenal siapa Allah itu. Kekuatannya bertambah. Saudara, seperti dalam satu permainan atau games yang ada di handphone atau yang lainnya, itu kalau sudah di-upgrade, energinya bisa bertambah, bisa lebih kuat, bisa lebih besar untuk mengalahkan musuh. Jadi mungkin seperti itu yang dialami oleh Daud. Ketika dia semakin mengenal Allah yang mengasihi dia, Allah yang merasakan apa yang dia rasakan, Allah yang menyelamatkan dia, Allah yang mengerti segala bentuk pergumulannya, itu menjadi kekuatan besar dari dirinya untuk memampukan dia menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah Daud berkata dengan semangatnya, dengan kekuatan yang dimiliki, ia tetap berjalan maju dan berkata, "Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keberadaan Allah yang pasti dan real, penyertaannya, kasihnya itu menjadi kekuatan yang besar bagi Daud untuk menghadapi ketakutannya. Saudara, demikian juga dengan kita. Ketika kita mengenal Allah yang mengasihi kita, itu seperti menjadi vitamin bagi kita untuk menghadapi hari-hari seperti ini yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Allah sendirilah yang menjadi kekuatan kita. Allah sendirilah yang hadir di dalam setiap pergumulan kehidupan kita, yang memampukan kita dengan semangat dan optimis menjalani kehidupan kita. Bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Bersukacita menghadapi masa depan kita ini walaupun tidak pasti, tetapi kita punya harapan di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, orang percaya tidak lepas dari ancaman ketakutan. Namun kita memiliki Allah yang kepadanya kita percaya dan menaruh harap. Daripadanya kita mendapat kekuatan yang baru untuk menghadapi hari esok yang tidak pasti. Hari ini kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang kita alami sekarang. Tetapi hari ini kita dikuatkan bahwa di dalam Tuhan kita mendapatkan jaminan keselamatan. Kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Di dalam Tuhan kita dapat merasakan tenang dan damai hidup kita. Di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika merenungkan firman ini, ada sebuah lagu yang terngiang-ngiang di kepala saya. Lagu ini sungguh indah. Lagu ini berjudul Allah yang Kupercaya. Di sini dikatakan, di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranmu ku taruh di tanganmu. Saat aku lemah, aku bersandar kepadamu. Segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang kupercaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah pengalaman ketakutan Daud dan kepercayaannya kepada Tuhan menjadi teladan bagi kita. Waktu aku takut,
aku percaya kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita mendengarkan pujian, kita menyanyikan bersama pujian yang berkata, Allah yang kupercaya. Bersandar padamu, segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa syafaat kita bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami, menjaminkan keselamatan bagi kami. Allah yang mengerti setiap tetesan air mata kami. Allah yang mengenal kami, mengasihi kami, memberikan segala yang kami butuhkan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan dan semangat yang baru untuk menjalani setiap ketakutan-ketakutan kami. Tuhan, Engkau tahu kondisi yang sedang kami hadapi bersama saat ini, baik secara dunia maupun di Indonesia. Kami menghadapi menakutkannya penyebaran virus corona. Tuhan, kami mau berharap kepada Engkau. Waktu kami takut, kami mau percaya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menguasai seluruh kehidupan kami. Engkau yang mengontrol hidup manusia. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus mau percaya kepada Tuhan. Kami terus mau mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kami. Tuhan, peliharalah setiap kami. Peliharalah anggota keluarga kami. Ada anggota keluarga kami yang jauh, di luar negeri, di luar kota, atau terpisah rumah dengan kami. Tuhan, Engkau jaga dan pelihara mereka, lindungi mereka, supaya tidak terpapar dari virus corona ini. Tuhan, tolong kami untuk terus bertanggung jawab menjaga diri kami dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah di dalam upaya untuk menghentikan, mencegah penyebaran virus ini. Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada mereka. Secara khusus ya Tuhan, untuk usaha, upaya yang dilakukan untuk menambah fasilitas, mempersiapkan rumah sakit untuk penanganan para pasien. Tuhan, kami berdoa Engkau turut campur tangan. Kami berdoa untuk ketersediaan perlengkapan-perlengkapan alat-alat medis yang dibutuhkan. Tuhan, Engkau cukupkan semuanya. Kami berdoa untuk para dokter tim medis yang ada di barisan depan untuk penanganan semuanya ini. Kami berdoa Engkau berkati mereka ya Tuhan.
berikan kesehatan, kekuatan, penghiburan kepada mereka. Berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan yang baru. Berkati keluarga mereka. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pasien yang sedang dirawat. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Berikan juga mereka semangat, Tuhan. Berikan mereka kekuatan daripada Engkau untuk mereka menghadapi sakit ini, berjuang untuk sembuh, dan Engkau yang akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Berkati juga keluarga mereka ya Tuhan, berikan mereka penghiburan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu dalam mempersiapkan pelayanan di waktu-waktu mendatang ini. Tuhan, Engkau berkati. Kami sebentar lagi akan memasuki masa-masa persiapan untuk Jumat Agung dan Paskah. Tuhan, Engkau persiapkan hati kami untuk mengingat dan merenungkan akan kasih Tuhan di atas kayu salib bagi kami. Tuhan, tolong kami supaya kami semakin dekat kepada Tuhan. Berkati pelayanan gereja-Mu, supaya di dalam kondisi seperti ini dapat tetap dijalankan dengan efektif. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam ketakutan kami tetap mau percaya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun saja berada. Tuhan, pelihara dan jaga kami, iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Amin.